karena di sini kan daerah perkotaan, sulit sekali untuk fasumnya. Fasum itu jarang ditemukan untuk wilayah perkotaan. Kampung kita dulu itu tidak ada tanaman-tanaman yang ada di halaman atau poros jalan. Karena kita merasakan panas, maka berinisiatif untuk menghijaukan kampung. Untuk kebun waktu itu belum ada ya, jadi ini masih barongan. Kita mau ngotak-ngatik itu kita juga tidak tahu siapa pemiliknya. Tantangannya adalah warga itu sebagian adalah lansia, otomatis hasil yang terlihat itu kan sedikit. Kan ini butuh perawatan loh, dan tak henti-hentinya memang harus konsisten, dan memang kadang itu timbul kejenuhan. Kita kepingin ada dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk keberhasilan dari program ini. Perkenalkan, saya Amron Saksono dari Ketua RW 19 di Kelurahan Purwantoro. Aktivitas saat ini bekerja swasta, di samping itu menggeluti usaha peternakan ayam, ada ayam KUB dan ayam kampung lainnya. Kampung kita dulu itu tidak ada tanaman-tanaman yang ada di halaman atau poros jalan. Karena kita merasakan panas, maka timbul dari Bapak RW sebelumnya, almarhum Pak Muhammad, itu berinisiatif untuk menghijaukan kampung. Jadi setelah itu Pak Muhammad minta bantuan kepada Kampung Ngelentong Go Green. Kampung Ngelentong Go Green yaitu manajernya Pak Bambang Irianto untuk membina kampung kita ini supaya tertata dengan baik. Saya diminta sebagai pembina RW 19 Kelurahan Purwantoro. Setelah dibina dari Pak Muhammad, dari Pak RW yang lama, itu kemudian melakukan rembuk warga itu pada malam tirakatan atau pada tanggal 16 Agustus. Itu kan acara tasakuran itu dikemukakan dan warga ternyata menyambut dengan antusias. Kemudian tercetus ide untuk menanam bunga bougainville seperti yang ada di belakang saya. Itu kita beli 300 buah, disebar ke seluruh kampung. Setelah disebar ke seluruh kampung, ternyata tidak nampak karena terlalu luas ya. Jadi seperti itu, masih kelihatan panas. Wah, kok nggak kelihatan ada tanamannya. Kemudian dari warga melakukan urunan untuk melakukan penghijauan. Nah, setelah melakukan penghijauan, ya paling tidak sudah kelihatan lah, sudah nampak sepanjang poros jalan itu sudah kelihatan ada tanaman-tanamannya. Kemudian dari Pak Bambang itu menyarankan untuk studi banding ke Kampung Karamba di Lumajang. Kita bersama para pengurus waktu itu berangkat 15 orang. Dari situ kita melihat bahwa oh, kampung ini ternyata sudah siap ada yang menjelaskan, sudah siap dengan area
penghijauannya. Kalau di sana itu andalannya karamba. Karamba, jadi ada sungai yang disebar bibit-bibit ikan, dan akhirnya kita mengambil ilmu dari situ. Ilmunya apa? ATM, amati, tiru, dan modifikasi, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke Malang, dan dengan semangat ya, kita melakukan penghijauan apa yang di sana menjadi andalan. Otomatis kita nggak bisa ya kalau untuk di daerah Kampung Wonosari ini melakukan seperti di sana. Dan kita andalannya adalah bertema lingkungan secara tematik dan khas perkotaan. Di kampung kita ini ada, kalau ini Taman Garuda, kalau di sana tadi adalah Taman Toga. Kemudian di belakang yang sebelah sungai itu Taman Gaul. Kemudian di tengah-tengah kampung ada Taman Pancilore, seperti itu. Dan itu memang ada penamaan, itu ada ciri khasnya masing-masing. Kalau ini kan memang kebun Garuda ini asalnya diambilkan dari mana? Dari Koramil 0833 Mlembeng ini mengadakan kunjungan ke sini dan melihat, wah ini cocok sebagai kampung Pancasila. Jadi kampung Pancasila meliputi apa ya, semacam ini, kegotong royongan. Kegotong royongan ini yang penting dilihat, warganya kok guyup seperti itu. Kemudian mendapatkan apresiasi dari BPIP pusat. Kita mendapatkan ini semacam monumen ya, monumen atau prasasti bangga dengan keguyupan, kegotong royongan, dan ditandatangani langsung oleh waktu itu Pak Profesor Haryono sebagai wakil kepala. Kalau di sana Taman Toga, otomatis pikiran kita, oh toga, tanaman obat keluarga. Kemudian Taman Gaul itu tempat kumpul-kumpul, karena itu biasanya kalau sore untuk duduk-duduk ya, seperti itu, aduh gaul seperti itu. Lalu Taman Pancilore itu karena pot-potnya diambil dari panci lorek yang kuno itu loh. Nah itu ternyata nggak harus beli, media itu nggak harus beli supaya kelihatan bagus. Tapi kalau seperti itu, Taman Pancilore dari panci, nah itu kan menarik. Oh ya wis, tempat ini bagus, kreatif, seperti itu. Karena di sini kan daerah perkotaan, sulit sekali untuk fasumnya. Fasum itu jarang ditemukan untuk wilayah perkotaan. Untuk kebun waktu itu belum ada ya. Jadi ini masih barongan. Itu kan kita mau ngotak-ngatik itu, ini kan milik perorangan. Tetapi kita juga tidak tahu siapa pemiliknya. Terus kemudian atas dari rembuk warga, wong ini juga nggak pernah nggak pernah ditengok, kita juga nggak tahu ya waktu itu. Kemudian ya udahlah, kita tanami aja supaya kampung kita terlihat bersih. Sebagian besar warga menyetujui, akhirnya diadakan kerja bakti untuk mengelola. Butuh waktu lama sih, apalagi dengan luasan seperti ini. Akhirnya secara bertahap kita hijaukan dulu, dan tanamannya masih belum kita tentukan, pokoknya hijau dulu. Kemudian setelah itu barulah
kita berkonsep ini harus ada temanya. Akhirnya kalau untuk di kebun Garuda ini kita khususkan untuk tanaman sayur mayur. Untuk pertamanya kan memang ini ada dari pengurus untuk supaya pengadaan tanaman harus terus menerus, kan kita harus beli dulu nih. Kita beli melalui hasil urunan dari warga yang disebut dengan klontang. Klontang ini di masing-masing rumah warga itu kita sediakan semacam tempat yang nanti dari pengurus ada yang bertugas untuk mengambil, itu seminggu sekali, dan hasilnya kita belikan untuk sayuran. Setelah itu panen pertama suka nih, wow ternyata kita berhasil. Nah, kemudian kita karena ini adalah milik warga, para pengurus juga dengan antusias setelah memanen kemudian mengantarkan ke rumah-rumah warga. Mau ini ya, kita nggak menentukan tarif sih, ada warga yang memberi, ada juga warga yang menerima saja, seperti itu. Untuk dukanya, jadi memang ada sih, kalau untuk pemeliharaan lingkungan, edukasi, dan tematik ini memang banyak sekali suka dukanya. Dan yang pertama dukanya dulu, dukanya itu kan ini butuh perawatan toh, dan tak henti-hentinya memang harus konsisten, dan memang kadang itu timbul kejenuhan. Aduh, wiki masih sebentar hujan udah tumbuh gulma-gulma, kita capek. Nah seperti itu dukanya. Dan juga ada lagi masalah dukungan. Kita kepingin ada dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk keberhasilan dari program ini. Tetapi ya memang tantangannya adalah warga itu sebagian adalah lansia. Kalau kita ngadakan kerja bakti yang datang juga lansia, otomatis hasil yang terlihat itu kan sedikit. Itu adalah tantangan. Jadi untuk lain-lainnya kita kadang itu membayar orang untuk mengelola atau mencabuti gulma-gulma yang belum bersih, seperti itu ya. Kalau pendanaan kita mengandalkan dari kunjungan sih, itu kan memang berputar, dikelola oleh si lingkungan, itu yang menentukan, mengasih tips ke orang-orang yang bertugas, seperti itu. Jadi untuk mengurangi supaya yang kerja tidak itu saja, maka kita buatkan semacam piket ya, seperti hari Jumat itu, Jumat pertama ini yang bertugas siapa, Jumat kedua yang bertugas siapa, supaya adil, dan dari RT 1, 2, 3 itu terlibat semua. Otomatis dari hal tersebut menghindari kecemburuan, menghindari supaya tidak bentrok di antara sesama warga. Itu kita bagi secara, dan kita pikirkan secara mendalam, dan otomatis duka-dukanya itu bisa tertutupi oleh hal-hal tersebut. Untuk sukanya itu kan kita jadi guyup ya dengan warga. Ya kita kadang itu apa ya, merasakan kalau ada kunjungan-kunjungan itu
dari berbagai lapisan masyarakat, entah itu dari sekolah-sekolah. Nah, itu kan melatih pikiran kita supaya bekerja dengan baik. Kalau kita dihadapkan dengan anak-anak TK, otomatis kita ngikuti, kita nyanyi-nyanyi, lihat kebunku penuh dengan bunga lah. Seperti itu, kita kembali fresh lah. Wah, itu suka-sukanya lah. Kalau pesan-pesan saya secara umum kepada para masyarakat, saya juga bagian dari kader lingkungan kelurahan, itu adalah pesan-pesan saya supaya tidak jenuh-jenuh, supaya tidak jemu-jemu untuk tetap melakukan gerakan-gerakan tersebut. Dimulai memang dari kader-kader lingkungan setempat, dimulai dari diri kita, dimulai dari tetangga kita, lingkungan kita, dan juga di lingkungan kota kita. Otomatis nanti menyebar virus-virus kebaikan untuk menjaga lingkungan supaya terjagalah, dan warga masyarakat Kota Malang kita harapkan bisa lebih baik lagi.